Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Aji Pratomo selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sakti Rizky Effendi dengan NIM 2024-53022 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT yang berjudul algoritma pengurutan atau disebut juga dengan sorting. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan apa itu sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses yang menyusun data dalam urutan tertentu, semisal dari kecil ke besar atau disebut juga dengan ascending, ataupun juga dari besar ke kecil yang disebut juga dengan descending. Tujuan sorting itu sendiri, yang pertama untuk mempermudah pencairan data, yang kedua mempercepat proses pengolahan data, yang ketiga menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Untuk pengertian dari bubble sort atau konsep dasar, bubble sort ini merupakan algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan elemen-elemen berdekatan dan menukarnya. Jika berada dalam urutan yang salah, proses ini diulang sampai seluruh array terurut kembali. Ciri khas dari bubble sort ini ada 3. Yang pertama, perbandingan antara elemen bersebelahan. Yang kedua, banyaknya proses pertukaran. Yang ketiga, tidak efisien untuk data besar. Untuk langkah kerja dari bubble sort ini ada 5. Untuk yang pertama, bandingkan elemen ke-1 dan kedua. Yang kedua, jika tidak dalam urutan yang diinginkan, maka tukar. Yang ketiga, lanjut ke elemen kedua dan ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, setelah satu putaran, elemen terbesar akan berada di akhir. Dan yang kelima, ulangi proses untuk elemen berikutnya hingga semua elemen terurut. Untuk selection start atau konsep dasar ini bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar dalam array dan menempatkannya di posisi yang sesuai secara bertahap. Ciri khas dari selection sort ini atau konsep dasar ada 3. Yang pertama, proses pemilihan elemen terkecil atau terbesar. Yang kedua, jumlah pertukaran lebih sedikit dari bubble sort. Yang ketiga, lebih efisien untuk array yang kecil. Untuk langkah kerja dari selection sort ini ada 4. Yang pertama itu mulai dari indeks pertama. Yang kedua, cari elemen terkecil dari sisa array. Yang ketiga, tukar elemen terkecil dengan elemen pada indeks saat ini. Yang keempat, pindah ke indeks berikutnya dan ulangi langkah 2-3 hingga selesai. Selanjutnya itu ada perbandingan bubble sort dan selection sort. Itu ada 3 macam. Yang pertama, bubble sort melakukan banyak pertukaran karena setiap kali menemukan pasangan, elemen yang salah urutan langsung ditukar. Ini membuatnya cenderung lebih lambat untuk data besar. Yang kedua, selection sort lebih efisien dalam hal pertukaran karena hanya melakukan satu kali pertukaran setiap putaran itu ketika menempatkan elemen terkecil ke posisi yang benar. Dan yang ketiga, namun keduanya memiliki kelemahan yang sama, diantaranya dalam hal kecepatan karena kompleksitas waktu yang sama, yaitu ON2 cocok digunakan untuk dataset kecil atau pembelajaran dasar algoritma. Kesimpulan dari bubble sort dan selection sort ini yaitu algoritma pengurutan dasar yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Bubble sort ini juga cocok digunakan untuk data berukuran kecil dan sebagai latihan awal memahami konsep algoritma. Meskipun memiliki kelemahan dalam efisiensi karena banyaknya pertukaran elemen, di sisi lain selection sort ini lebih efisien dari segi jumlah
karena hanya menukar elemen sekali dalam set literasi. Meskipun begitu, keduanya memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu ON2, sehingga kurang optimal untuk dataset besar. Pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan aplikasi, ukuran data, dan efisiensi yang diinginkan dalam proses pengurutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang sesuai. Selebihnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.